Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan materi tentang komunikasi pemasaran. Yang pertama yaitu ada sejarah komunikasi pemasaran. Sejarah komunikasi pemasaran sudah lama ada. Sejarah menunjukkan bahwa Butler dari University of Chicago adalah orang pertama yang mengadopsi konsepsi pemasaran dari riset-riset penjualan pada tahun 1906. Beliau mengambil istilah-istilah tersebut dari kajian ilmu ekonomi dari pemikiran teoritis Ricardo dan Adam Smith. Pada perkembangannya, semenjak tahun 1949, pemasaran dianggap lebih luas, tidak hanya menyangkut unsur-unsur penjualan saja, maka kemudian mulailah masuk berbagai unsur di dalamnya. Dengan gemilang Borden pada tahun 1964 memperkenalkan konsep barunya tentang marketing mix. Baru setelah itu, kajian komunikasi pemasaran sudah dipastikan dikenal banyak orang. Setelah terdapat pengembangan dan penemuan-penemuan, baru diketahui bahwa komunikasi pemasaran itu bersifat multidisipliner. Pada pertengahan abad ke-18, seorang pelaku pasar bernama Josiah Whitworth membangun program perluasan promosi penjualan dengan mengirimkan semacam hadiah-hadiah pada acara makan malam ala Cina kepada raja-raja Eropa. Kegiatan ini akhirnya menjadi kegiatan rutin dan gaya sajian tradisi istana yang diikuti oleh kalangan bangsawan dan kerabat istana pada waktu itu. Materi selanjutnya yaitu ada definisi komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Komunikasi pemasaran juga melaksanakan banyak fungsi bagi konsumen. Menurut Kayode, komunikasi pemasaran adalah interaksi antara konsumen dan perusahaan menggunakan satu atau lebih media, seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, papan reklame, internet, dan telemarketing. Dalam buku Manajemen Pemasaran karya Melati dituliskan bahwa komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran berupa penyebaran informasi untuk memengaruhi atau membujuk calon konsumen dan menerima, membeli, serta bersikap loyal terhadap produk perusahaan yang ditawarkan. Sedangkan komunikasi pemasaran menurut Morrison merupakan sebuah proses pengembangan hubungan dengan konsumen dengan cara mengamati kebutuhan dan keinginan konsumen yang dilanjutkan dengan pengembangan suatu produk guna memuaskan kebutuhan konsumen dan memberikan penawaran harga serta melakukan distribusi supaya tersedia di tempat yang menjadi pasar produk yang bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu ada tujuan komunikasi pemasaran. 1. Mendapat koneksi. Dengan melakukan komunikasi melalui berbagai media yang ada seperti media sosial dan media penyebaran informasi lainnya akan mendapatkan koneksi antara perusahaan dengan pelanggan. Yang kedua yaitu feedback. Feedback adalah konsumen akan berpengaruh dengan kualitas produk dan juga bisnis yang sedang berjalan. Kita bisa melakukan evaluasi atau memberikan inovasi agar bisnis kita semakin berkembang. Yang ketiga yaitu memberikan edukasi. Media komunikasi yang telah digunakan akan memberikan pengetahuan kepada konsumen melalui produk yang dipasarkan. Yang keempat yaitu meningkatkan pelayanan. Jika perusahaan bisa melakukan komunikasi dengan baik akan sangat membantu dalam meningkatkan pelayanan konsumen. Peningkatan layanan bisa dilakukan dengan cara membuat blog yang interaktif, melakukan iklan, dan memberikan cerita tentang kejadian atau asal-usul perusahaan. Yang kelima yaitu meningkatkan penjualan. Tujuan utama dari komunikasi pemasaran adalah meningkatkan penjualan produk. Semakin banyak produk yang terjual, maka perusahaan akan mendapatkan banyak keuntungan. Materi terakhir yaitu manfaat komunikasi pemasaran. 1. Mengembangkan visi strategis perusahaan. Dengan menggunakan teknik komunikasi ini akan membantu perusahaan untuk mengembangkan visi yang strategis berkaitan dengan memanfaatkan peluang pemasaran dan juga perangkat yang dapat membantu perusahaan untuk membuat inovasi baru dalam mempromosikan produk. 2. Yaitu membuat masyarakat sadar akan merek produk. Secara tidak langsung, komunikasi yang baik dan benar akan membuat masyarakat menjadi sadar akan merek produk perusahaan meskipun banyak produk serupa di kompetitor. Keunikan dan ciri khas yang dimiliki oleh sebuah merek mampu mendorong masyarakat lebih mudah mengenali produk.
Yang ketiga, menonjolkan keunggulan produk secara kompetitif. Melalui komunikasi pemasaran, perusahaan bisa melakukan komunikasi yang strategis dan tepat melalui beberapa media pendukung untuk mempromosikan produk yang dijual. Perusahaan bisa merancang iklan produk dengan kualitas gambar, video, atau tulisan yang unik. 4, yaitu menjalin hubungan baik dengan konsumen. Konsumen merupakan unsur terpenting di dalam sebuah bisnis, maka dari itu teknik komunikasi yang dilakukan secara tepat akan membentuk hubungan yang baik antara penjualan dengan konsumen, sehingga konsumen memiliki kepercayaan terhadap produk dan melakukan pembelian selanjutnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada menarik investor. Jika komunikasi dilakukan secara tepat, memiliki ciri khas, dan memiliki nilai lebih akan menarik minat investor untuk melakukan investasi di perusahaan. Investor akan merasa puas dengan produk yang diiklankan karena pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Sekian pemaparan materi saya tentang komunikasi pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.